Benarkah jenazah para pahlawan revolusi mulus tak ada bekas penyiksaan? Pernyataan ini kerap menyeruak ketika bicara soal para perwira TNI AD yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Namun yang pasti, Letjen Ahmad Yani tewas karena berondongan peluru. Pun, Brigjen DI Panjaitan yang tewas di halaman rumahnya. Dia juga tewas diberondong peluru dengan brutal oleh para penculiknya. Sang jenderal berdarah Batak itu tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Otak kepalanya berhamburan dihantam peluru yang ditembakkan dari arah belakang. Lalu, bagaimana kondisi para jenderal dan satu perwira pertama TNI AD yang berhasil diculik komplotan gerakan 30 September dalam keadaan hidup lalu dibunuh di lubang buaya? Selama ini, yang selalu didengungkan para pendukung G30 SPKI, bahwa para jenderal itu tidak disiksa. Bahkan, yang kerap digembar-gemborkan adalah kondisi jenazah para jenderal korban penculikan itu mulus-mulus saja. Mengutip buku, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang disusun Julius Power, ada pengakuan yang diungkapkan oleh ex-sersan Bungkus. Bungkus adakah pelaku penculikan terhadap Maijen MT Haryono? Seperti diketahui, sang jenderal yang dikenal cerdas itu tewas di rumahnya saat hendak diculik gerombolan G30 SPKI. Dalam buku yang disusun Julius Power itu, Bungkus dalam pengakuannya bicara soal eksekusi terhadap 3 jenderal yang berhasil ditangkap hidup-hidup dan Letu Pierre Tendean di lubang buaya. 3 jenderal yang berhasil diculik hidup-hidup oleh komplotan gerakan 30 September itu adalah Maijen Suprapto, Maijen Siswondo Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Letu Pierre Tendean sendiri adalah salah satu ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tendean dibawa komplotan penculik karena disangka Jenderal Nasution yang jadi target penculikan. Jenderal Abdul Haris Nasution, Menko Hankam merangkap kepala staf angkatan bersenjata berhasil selamat setelah melompati pagar tembok lalu bersembunyi di pekarangan kedutaan Irak di balik sebuah drum. Menurut Bungkus dalam pengakuannya seperti dikutip Julius Power dalam bukunya, para jenderal yang masih hidup itu sebelum dieksekusi diperlakukan dengan sopan. Sekitar pukul 5:30 kami sampai ke tempat semula. Lubang buaya, lokasi pemberangkatan, ketika matahari sudah mulai meninggi. Sekitar pukul 8:30, dilakukan eksekusi kepada para korban. Itu pun diberlakukan dengan sopan. Mereka dipapa lebih dulu sampai ke bibir sumur dan baru di tempat itu ditembak. Begitulah pengakuan ex-sersan Bungkus, pelaku penculikan terhadap Maijen MT Haryono. Sementara itu menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia, kenyataannya para perwira yang dibawa ke lubang buaya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh para anggota kesatuan-kesatuan Pasopati dan Pringgodani, termasuk beberapa oknum Cakrabirawa dan pasukan para angkatan udara, para anggota pemuda rakyat serta Gerwani. Menurut laporan visum et repertum atas jenazah para korban yang dibuat oleh tim 5 orang dokter, 2 orang dari pihak militer dan 3 lainnya guru besar terkenal dari Universitas Indonesia, dapat digambarkan betapa kejamnya para korban tersebut dihabisi nyawanya. Dari 3 jenderal yang kemungkinan besar meninggal di rumah masing-masing, Jenderal Ahmad Yani adalah yang paling penting. Jenderal Ahmad Yani ditembak dari dekat dengan senapan mesin Thompson. Para dokter menemukan seluruhnya 14 lubang di berbagai badan. Korban penting kedua dari 3 orang jenderal, Jenderal MT Haryono, dibunuh dengan tusukan bayonet dan pukulan popor senapan. Yang ketiga, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dibunuh dengan tembakan senapan. Pada tengkoraknya yang pecah ditemukan 5 luka karena tembakan peluru, sedangkan tangannya ditembus oleh tusukan bayonet. Sementara para perwira TNI Angkatan Darat yang diangkut hidup-hidup ke lubang buaya, menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, berdasarkan hasil visum harus mengalami penderitaan lebih parah lagi sebelum menemui ajalnya. Mereka menjadi korban dari segala macam siksaan yang dilakukan oleh gerombolan liar, sebelum mereka tewas dan dibenamkan dalam sebuah sumur tua yang dalam di tempat latihan yang biasanya digunakan oleh pemuda rakyat dan Gerwani. Dari kenyataan adanya luka-luka tembakan yang ditemukan di segenap bagian tubuh mereka, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak dihadapkan pada sebuah regu tembak mati.
ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak dihukum mati setelah divonis oleh sebuah peradilan rakyat, melainkan dipakai sebagai sasaran menembak atau setidak-tidaknya untuk permainan menembak secara serampangan oleh orang-orang yang tidak biasa memegang senjata api. Sebagai contoh, pada tubuh Mayor Jenderal Suprapto para dokter menemukan 3 luka yang disebabkan oleh benda tajam. Kemungkinan itu bayonet atau pisau pada pelipis kanan, betis kanan, dan juga pada pipi kanannya. 11 luka lagi, termasuk tulang-tulang yang patah, disebabkan oleh pukulan benda tumpul. 6 luka benda tajam terdapat pada muka, 4 pada sisi pinggul kanan, dan 1 pada betis kanannya. Di samping itu, ditemukan pula 16 luka peluru di berbagai bagian tubuhnya seperti punggung, pinggul, paha, lengan, dada, dan tumit. Seluruhnya ada 30 luka. Tubuh-tubuh para korban lainnya menunjukkan perlakuan kejam yang sama. Para dokter menyimpulkan bahwa Mayor Jenderal S. Parman mendapat 6 luka yang disebabkan oleh benda tumpul. 3 di kepala, 2 di kaki kiri, dan 1 lagi yang mematahkan lehernya. Dan 5 luka peluru di berbagai bagian tubuhnya seperti kepala, perut, pinggul, dan paha. Seluruhnya ditemukan 11 luka, sedangkan Jenderal Sutoyo Siswomiharjo mengalami pukulan dengan benda tumpul pada 4 tempat di kepala dan tangan kanannya. Sedangkan luka-luka peluru nampak pada kepala, betis kanan, dan 2 pada tumitnya. Seluruhnya ia mendapat 9 luka. Akhirnya yang terakhir, Letnan 1 Pierre Tendean mengalami 3 luka terbuka di kepala, 2 luka lecet pada kening, dan pada tangan kiri, serta 6 luka peluru di tengkuk, dada, punggung, dan di pinggulnya. Seluruhnya 11 luka. Setelah membunuh perwira-perwira yang masih hidup, para komplotan menyeret dan memasukkan mayat-mayat itu ke dalam sebuah sumur kering dengan kedalaman 12 meter lalu menyumbat lubang tersebut dengan sampah dan daun-daunan kering. Kemudian ada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Baru sumur maut tersebut ditemukan oleh anggota-anggota resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD. Dan keesokan harinya mayat-mayat tersebut diangkat keluar oleh anggota-anggota Kakao Marinir bersama RPKAD.